yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib. Saya termasuk muridnya Pak Dawam dulu di MTS Kelirong. Ya. Yang kami tanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya, ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audiens cukup respect ini Pak Imat. Ada 3, Pak Turimin. Ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Khosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah zuriyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilahkan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Zuriyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki, itu dzurriyyat Nabi asli. Al-Idrisi dzurriyyat Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani dzurriyyat Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah dzurriyyat Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman dzurriyyat Nabi asli. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah, yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube itu dikarang di abad keempat atau kelima, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu. Mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, Kiai, kebetulan ada beberapa teman yang punya Kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat Mirza TV dimanapun kalian berada? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Pada kesempatan kali ini Mimin ingin berbagi kepada para sahabat Mirza TV ini tentang keturunan Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan dibantah langsung oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan para pecinta habaib, dan tentunya langsung dijawab oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Seperti apa videonya kita akan simak langsung bersama Mimin. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin berkembang dan bermanfaat. Kita ikuti bersama. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara kelima
mau'izah hasanah dalam rangka khatmil Quran wal kutub disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sekaligus dialog dengan moderator Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Dawamudin Masdar MAG. Kepada Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwiya anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza sallama salasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim. Fattariqu ilayhi wadihun lil qasidin والدليل عليه لائح للناظرين. اللهم صل على سيدنا محمد وخديجة وفاطمة وعلي والحسن ثم الحسين طيبا وعلى سائر أصحابه وسلم. Allahumma barik lana Nusantara Jaya Raya wa ahlikil kadhibin adh-dhalimin wa akhrijhum min bainina saghirin wa khaibin wa khasirin wa jasimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hannanu ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultanu ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du, fa ya ashabal fadail, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para guru-guru kaulo sedanten Al-Mukarram Yai Wahib Mahfud saking Cetis, mata'anallah bitulli hayati. Yai Mahfud, Yai Sahlan, mantan ketua PCNU Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, mata'anallah bitulli hayati. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, kita doakan semoga beliau senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Huda senantiasa Allah beri keberkahan, amin, terus maju dan berkembang, amin, dan mudah-mudahan kiainya selalu sehat, berkah, santri-santrinya terus bertambah, yang sudah ada di pondok santrinya betah semuanya, dikasih putuh oleh Allah semua, amin. Doa ini pun untuk kita semua dan untuk anak-anak kita. Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaikal muqarrabin
wal ulama'il amilin ar-rasikhin al-abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin at-tahirin. Bapak Ibu para yai rahimakumullah, alangkah indahnya pada siang yang berbahagia ini Pondok Pesantren Al-Huda mengadakan acara khatmil Quran wal kutub untuk anak-anak Pondok Pesantren Al-Huda dengan mengundang para alim, mengundang para yai, wabil khusus guru besar dari Kebumen Yai Wahid Mahfud. Tentunya kita yang hadir pada hari ini karena berkumpul dengan orang alim para yai akan juga mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Amin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Di dalam ayat ini Allah berikan sebuah isyarah. Asyarallahu fi hadhil ayah bahwa sesungguhnya orang alim berada di susunan ketiga setelah Allah, malaikat, di dalam bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak illallah kecuali Allah. Setelah Allah yang bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Ia, maka Allah rattaba nafsahu bil malaikah. Wal malaika yang kedua adalah orang-orang atau makhluknya yang bersaksi. Syahida ay hakama wa'takada. Hakama lillah wa'takada liulil ilmi. Hakamallahu subhanahu wa ta'ala bi annahu la ilaha illa huwa wa'taqada ulul ilmi bi annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan madarat, illallah, kecuali Allah. Betapa orang alim tinggi derajatnya di mata Allah dengan mentertib setelah dirinya Allah, kemudian malaikat, dan yang ketiga adalah ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Siapa ulul ilmi? Kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Marah Labid, ulul ilmi humul ladzina arafu wahdaniyatallahi ta'ala biddalailil qati'ah, yaitu orang-orang yang mengetahui wahdaniyatnya Allah biddalailil qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti, dengan dalil-dalil yang qat'i. Itu namanya ulul ilmi, alladzina arafu wahdaniyatallahi biddalailil qati'ah, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang memahami bahwa Allah itu tunggal biddalailil qati'ah.
Dalailil qati'ah ini ada dua. Pertama adalah dalilut tamanu' dan dalilul fitri. Dalilut tamanu' adalah seperti firman Allah, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi. Ini namanya dalilut tamanu'. Tidak mungkin Tuhan itu dua. Yang satu mana'a akhara, yang akhara mana'a sahibahu. Kalau Tuhan itu ada dua, yang satu pengen menciptakan langit itu ada tiangnya, yang satu ingin menciptakan langit tidak ada tiangnya. Maka ketika langit sekarang tidak ada tiangnya, maka yang menginginkan langit ada tiangnya berarti bukan Tuhan. Kalaulah Allah itu, Tuhan itu ada dua, yang satu ingin bumi ini bulat, yang satu ingin bumi itu datar. Kenyataannya sekarang bumi adalah bulat, maka Tuhan yang menginginkan bumi ini datar berarti batal dia sebagai Tuhan. Itu namanya dalilut tamanu'. Dalil apa katanya? Dalilut tamanu'. Yang kedua adalah dalilul fitri, bahwa manusia ketika sudah berada dalam suatu titik nadir dalam hidupnya, ketika harapan-harapan kepada selain Allah ini mentok, ketika dia sudah tidak lagi berharap kepada orang tuanya, ketika dia sudah tidak berharap lagi kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang-orang yang ia kenal, tidak ada seorang pun yang bisa untuk dijadikan sandaran dari masalah yang ia hadapi. Maka manusia dalam keadaan itu akan kembali kepada Al-Ilahul Wahidul Qahhar, Tuhan yang tunggal, yang maha perkasa. Itu adalah dalilul fitri, bahwa Tuhan itu bagi orang yang percaya adanya Tuhan pun, dia sebenarnya mempercayai adanya suatu titik di mana di titik itu ia membutuhkan sesuatu di balik realitas alam yang ia bisa nampak, bisa dilihat. Siapa orang yang dapat mengerti bahwa Tuhan itu satu? Hanyalah para ulama bisyahadah, ay bil i'tiqad. Wajib kita mengetahui Tuhan itu satu, hukumnya wajib. Ala haddi qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu la yajuzu nailuhu bitaqlidi wal ittiba' walakin bil ilmi, lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'lam bil ilmi annahu la ilaha illallah. Maka untuk orang-orang awam dari zaman Wali Songo, untuk kemudian dia baiat kepada orang-orang alim di dalam bagaimana dia memahami la ilaha illallah, untuk dia amalkan sendiri. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Siapa yang tahu? Alim.
orang berilmu. Makanya Allah tempatkan al-ulama fid darajatis salisah, di dalam derajat yang ketiga. Syahidallahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Tetapi ulul ilmi tidak bisa qa'iman bil qisti. Kenapa qa'imannya mufrad, hal mufrad? Karena kembalinya menurut sebagian ulama kepada Allah. Yang qa'iman bil qisti hanyalah Allah. Al malaikah wa ulul ilm, dia tidak qa'iman bil qisti. Hada at-tafsir inda ba'dil ulama. Kemudian Allah katakan, ini kita bicara tentang ilmu karena ada anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang alim. Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha, hanyalah ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hamba-hamba Allah yang di dalam hatinya ada ketakutan kepadanya hanyalah ulama. Kullama izdada ilmuhu izdadat khasyatuh. Kapan-kapan ilmunya bertambah, maka takutnya kepada Allah bertambah. Bagaimana orang-orang berilmu disyaratkan sesuatu fi'lul qalbi yang namanya khasyah. Al ilmu fi'lul aqli, tetapi khasyah fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi, ketakutan kepada Allah, itu harus koheren, senada dan seirama dengan fi'lul aqli, yaitu ilmu. Orang yang banyak ilmunya, maka dia banyak takutnya kepada Allah. Setiap tambah ilmunya, maka tambah pula takutnya kepada Allah. Nabi mengatakan, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Karena para ulama pewaris para nabi, nabi tidak diwarisi oleh anak-anaknya, tapi diwarisi oleh para ulama. Maka kiai kadang-kadang ilmunya lebih banyak diambil oleh santrinya daripada diambil oleh muridnya, diambil oleh anaknya. Para ulama, para kiai, kebanyakan ilmunya diambil oleh para santrinya daripada diambil para anak-anaknya. Pinter kiainya juga, anaknya dipondokin di tempat lain, karena supaya dia bisa mengambil yang banyak ilmu dari kiainya itu. Sementara kiainya mendidik anak orang. Karena kiai itu ketika melihat muridnya, santrinya, ilmunya lebih dari dirinya, maka dia berbahagia. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana wa atiran kuburahum bin ni'ami. Ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina waj'alhum khairan minna wa khairal umami. Ya Rabbi bil hashim iqbal kullama da'una salatuhu wassalam ya akramal umami. Itu adalah 3 bait syair yang saya karang tentang mengambil keberkahan dari Syekh Nawawi, Syekh Khalil Bangkalan, dan Syekh Hasim Asy'ari. Ya Rabbi bin Nawawi irhamman masyayikhana. Ya Rabbi, dengan barakah Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, irhaman masyayikhana,
semoga engkau sayangi para guru-guru kami, wa attiranna kuburahum bin ni'ami, dan siramilah wewangian di kubur mereka dengan berbagai macam nikmat. Ya Rabbi bil khalil iftah kullama, ya Rabbi bil khalil iftah kulla talibina. Ya Allah, dengan barakah Syekh Khalil Bangkalan, iftah kulla talibina, berilah foto semua santri-santriku, waj'alhum khairan minna, jadikanlah mereka khairan minna, lebih baik dari kami. Itu doa para kiai kepada santri. Jadi para kiai kalau punya santri, kemudian dia mendengar santrinya jadi kiai, itu kiai bahagia, betul. Ada orang namanya Habib, muridnya bukan santri, namanya Mukibbin. Habib muridnya namanya Mukibbin. Nanti kalau dia dengar Mukibbinnya itu sudah berpangkat Habib, ini gurunya seneng apa marah? Seneng apa marah? Marah. Betul apa tidak? Kiai punya santri, dengar katanya di kampungnya udah jadi kiai, kiai bahagia apa tidak? Habib punya santri Mukibbin, lalu dia dengar Mukibbinnya ini sudah bergelar Habib, marah apa tidak? Marah, saudara. Betul apa tidak? Lalu kalau begitu kita mau ngaji sama kiai apa kita ngaji sama Habib? Kiai. Kenapa? Kiai adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi bukan keturunannya. Pewaris para nabi adalah para murid-muridnya nabi. Siapa murid-muridnya nabi? Bisa anaknya, bisa hanya muridnya. Kalau anaknya mengambil ilmu daripada nabi, maka anaknya jadi pewaris. Begitu pula kiai, kalau anaknya mau belajar sama kiai, maka dia akan menjadi pewarisnya kiai. Tapi walaupun anak sendiri, kalau dia tidak mau ngaji, abai ngajar ngaji, deweke main layangan melulu cilike. Abai ngajar ngaji ning santri, deweke turu. Akhirnya anak orang jadi pinter, anak kiai goblok. Kira-kira yang bakalnya menjadi penerus kiai ini anaknya yang goblok apa muridnya yang pinter? Coba lihat Yai Wahib dari Kebumen sejam setengah datang kemari, bahagia di pondok pesantren Al-Huda, muridnya sudah jadi kiai. Itu luar biasa bahagianya seorang guru. Saya walaupun masih muda, santri saya yang sudah bikin pondok 5 di Baros 1 punya pondok pesantren Nahdlatul Aqtab, kebangkitan para wali-wali kutub. Namanya anak santri ya, namanya masih muda bikin pesantren Nahdlatul Aqtab. Jadi apa namanya, kebangkitan para wali-wali kutub. Ada lagi yang bikin pondok di daerah Kresek Masil Lataksal, ojo males. Ada lagi yang bikin pesantren Darul Ulum. Kalau saya kan Nahdlatul Ulum, sekarang Darul Ulum. Itu kalau kiai ngedenger muridnya bikin pondok, bukan merasa kesaing, tapi senang. Alhamdulillah Gus Imdad, ahlan wa sahlan wa marhaban.
Makanya para ibu, para bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejak zaman dulu ketika Islam baru datang di Pulau Jawa ini, para penyebar agama Islam pertama yaitu para wali songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Itu walaupun mereka adalah min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada anak keturunannya tidaklah mendoktrin sejak kecil bahwa mereka keturunan daripada Rasulullah. Bahkan saya tidak tahu daerah lain, kalau di daerah Banten, Sultan Banten, anaknya sejak kecil baru lahir cerot itu sudah ditaruh di para kiai. Dia sejak kecil tidak tahu kalau dia anaknya sultan, dirahasiakan. Orang temen-temennya aja nggak ada yang tahu. Orang kampung yang ada di tempatnya kiai itu juga tidak tahu. Secara rahasia dititipkan pada kiai, kemudian dididik sejak orok dengan didikan kesatria, didikan sederhana. Ketika anaknya sudah baligh, kemudian diajari ilmu kanuragan, diajari tata krama, diajari ilmu tata negara. Ketika sudah siap dia untuk memimpin, baik jadi penerus ayahnya maupun jadi perwira-perwira di keraton, baru dikatakan engkau anak sultan. Maka ketika dia di keraton, dia sudah biasa hidup penuh kesederhanaan, dia hidup penuh ketawaduan. Akhirnya dia mempunyai sensitivitas tinggi kepada masyarakat. Dulu cerita orang-orang tua, kalau ada anak sultan di Banten, itu dia buang airnya setiap hari, buang air itu nggak dianggap. Kenapa? Berarti dia makan kayak orang biasa. Makanya lihat foto Sultan Ageng Tirtayasa, kurus kering, foto yang dilukis oleh Belanda, itu tubuhnya kurus kering, nggak kayak saya yang gemuk begini. Kenapa? Karena memang semakin dia ini akan dijadikan putra mahkota, maka semakin paling getol riadohnya. Akan dilihat oleh ayahnya siapa anak-anaknya yang akan menjadi penggantinya. Walaupun secara tradisi yang akan dijadikan sebagai pengganti sultan adalah anak pertama, tetapi sejak kecil diomong siapa yang jago riadah maka dia yang akan jadi sultan. Akhirnya semua anak-anak sultan jago riadah. Ruwiya anna Sultan Maulana Yusuf itu ke kamar mandinya fi kulli 15 yauman, setiap 15 hari. Saking sedikitnya dia minum, saking sedikitnya dia makan. Sampai itu terjadi Sultan Tirtayasa. Dari Sultan Tirtayasa ke bawah, tradisi itu sudah hilang. Makanya para hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah, para kiai-kiai keturunan Wali Songo meneruskan tradisi itu. Walaupun dia punya pondok, banyak santri yang mondok di tempatnya, anaknya ya dibuang. Karena mondok itu bukan hanya soal mencari ilmu, tapi soal menjauhkan anak kita dari kasih sayang ayah dan ibu. Kejauhan
anak dengan ayahnya dan ibunya penting untuk memupuk kemandirian sejak dini, untuk memupuk kesederhanaan, untuk memupuk ketawaduan, akhlak, mau berkhidmah kepada gurunya dia di sana. Semakin dia itu dipondokin tanpa dititipin oleh ayahnya yang juga kiai, maka semakin dia tidak dikenal, maka itu semakin bagus. Jadi kalau kita kiai mondokin anak di pesantren, kita pura-pura nggak tahu aja anak kita siapa. Pokoknya anak saya di sini kiai gitu. Anak saya di sini kiai gitu. Agar apa? Agar anak kita tidak mendapat keistimewaan. Nanti kalau guru anak kitanya tahu mana anak kita, nanti dicari-cari. Nanti akan diistimewakan karena putra temannya dan lain sebagainya. Dulu demikianlah cara orang-orang tua kita di dalam cara taktik memondokkan anaknya agar anaknya sama seperti santri-santri lainnya. Dan inilah ajaran Wali Songo, ajaran kesetaraan, ajaran yang berdasarkan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ada orang yang mengatakan orang yang paling mulia adalah orang yang bernasab kepada Rasulullah. Betul? Ada enggak itu orang suka ngaku-ngaku cucu Rasulullah? Ada enggak? Jawab yang tegas. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah, sejak anaknya bayi bisa ngomong, anaknya itu sudah diperkenalkan dengan doktrin-doktrin bahwa kamu adalah cucunya Rasul, kamu lebih tinggi derajatnya daripada kiai-kiai. Kiai itu 70 pinter-pinter, kamu satu goblok, maka kamu lebih mulia daripada kiai-kiai itu. Karena kiai itu mulia karena ilmu, kalau dia gila ilmunya hilang. Tapi kalau kamu cucu Nabi, kamu mulianya karena datmu, karena darahmu. Ada darah Rasulullah mengalir dalam tubuhmu, walaupun kamu gila, kamu tetap menjadi mulia. Akhirnya orang-orang yang begini tumbuh dalam kesombongan zat, tumbuh di dalam perkembangan otak yang tidak waras, dirinya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ada dibikin kitab-kitab yang mendukung pendapat-pendapat dusta, katanya dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang berfatwa bahwa orang yang alim kalah derajat dengan keturunan Nabi yang bodoh. Ketika diverifikasi di dalam kitab Ibnu Hajar, ternyata keterangan itu tidak ada. Ada di dalam kitab seorang Habib namanya Zain bin Smith yang katanya Ibnu Hajar berfatwa orang yang alim tapi bukan keturunan Nabi maka derajatnya kalah dengan keturunan Nabi yang bodoh. Setelah saya teliti di dalam kitab Ibnu Hajar, katanya ada di dalam kitab fatwa, fatwa itu, keterangan itu tidak ditemukan di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti kutipan itu kutipan dusta. Bahkan yang ada di dalam kitabnya Ibnu Hajar fatawinya mengatakan ilmu lebih mulia daripada nasab. Kemudian diverifikasi di dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Bajuri, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Syekh Nawawi dalam Maraqil Ubudiyah, sama dengan ulama-ulama lainnya bahwa orang alim
walaupun dia bukan turunan Nabi, di sini ada orang keturunan Nabi yang bodoh, maka orang alim yang anak tukang kangkung ini lebih mulia 60 derajat daripada keturunan Nabi yang bodoh. Itu ada di dalam kitab Maraqil Ubudiyah karangan orang Banten, Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Innal alima alladhi lam yansub ilaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafuqu alal jahilil ladhi yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajah. Orang alim yang tidak bernasab kepada Rasulullah itu mengalahkan orang bodoh yang bernasab pada Rasulullah bisittina darajah dengan 60 derajat. Siapa saja dia bisa baca kitab, mondok, maka dia yang akan jadi kiai, walaupun dia anak tukang cilok, dia anak tukang mainan balonan, dia anak tukang es krim, dia anak tukang pring, tapi dia mondok, pinter, dia lebih mulia daripada anak kiai tapi goblok kebina-bina. Ini ajaran Islam. Pakai sod. Nanti di sini saya tadi dibatasi oleh sahibul bait kiai kita sahibul huda, wong kang ngeduweni pondok pesantren Al Huda, bahwa kiai ceramahnya jangan lama-lama, nanti akan diskusi yang akan dimoderatori oleh mantan ketua PCNU Kebumen. Oleh karena itu nanti kita akan bahas tentang nasab para kabib Ba'lawi. Bu, tahu nggak kabib? Kabib tahu? Kabib itu orang yang ngaku sebagai cucunya Nabi. Saya sudah teliti, Bu, mereka bukan keturunan Nabi bil marrah, sama sekali. Mereka bukan turunan Nabi min haitsu kutubun nasab, min haitsu kutubut tawarikh, wa min haitsu tes DNA. Kopi jadi ini, man. Mereka bukanlah keturunan baginda Nabi. Bagaimana nanti kisahnya, nanti akan kita teruskan di dalam forum diskusi. Bagi ibu-ibu yang ada kerjaan di rumah, nggak apa-apa, boleh pulang nanti setelah doa. Kalau yang mau dapat barokah, ya semakin lama duduknya semakin banyak barokahnya. Demikian sementara saya akhiri, wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Tauhmuddin Makhtar MAG untuk memandu acara dialog. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabandu. Hadratul kiram, para alim ulama, para bapak kiai al-akhos. Di sebelah kiri saya al-mukarram Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wis kenal burung, Bu? Kenal dereng? Niki insya Allah tunggal buyut kalian Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau.
Lah nek kula namine Muhammad Dawamuddin. Nek kali Pak Prabowo kali Pak Jokowi, kula niku pernah rakyatipun. Al-Mukarram Gus Imdad dari Kesugihan, leres nggih Gus Imdad. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wahib Hasbullah Mahfud, maaf Bapak Kiai Haji Wahib Mahfud Cerdas Kebumen, dan para Bapak Kiai, Ibu Nyai yang lain semuanya. Nyun pangapunten Bu, niki kula diplekoto kon dadi moderator nggih. Ning wong nyong tamu nggih nderek mawon. Napa malih sing dawuh niku Romo Kiai Wahib Cerdas nggih. Niki sebelah kula niki asmanipun Bapak Kiai Haji Imaduddin. Sing teng medsos kowe wis ramene luar biasa. Ibu-ibu pada nyekel Android apa ora? Intinya ngaten Bu, nggih. Seniki niki ramen tengaring pembahasan teng HP, aja ngomong Android, ngomong anu. Antara pendapat yang mengatakan para habib di Indonesia yang secara vertikal bersambung dengan Ubaidillah itu dinyatakan tidak terkonfirmasi, alias cara masih Mas Canoa Bu. Kira-kira kayak gue. Teng Indonesia tetap ada yang namanya zuriyah Nabi, tetap ada. Cuma yang mana yang asli, mana yang Canoa, lah nanti sedikit Pak Kiai diberi penjelasan. Ben nggak usah lama-lama, wis sore ge, sudah sore. Ning kula nyuwun ibu-ibu ampun kesesok kontur nggih. Rungokaken. Sebab banyak sekarang ada orang berpendapat yang lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Nah, termasuk saya ini niki mandan ngeh, bahasa ngeh apa ya? Mandan connect dengan pembahasan Habib ketika tahun 2003 saya pergi haji bareng dengan Romo Wahib di WA nang kamar, anak pembahasan bab Habib, suwe-suwe mandan nyokot, suwe-suwe cocok, alias kula secara pribadi setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Habib jalur keturunan Ubaidillah itu terputus, tidak tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada pendapat yang baru yang bisa mengalahkan pendapatnya Bapak Kiai Imad. Monggo kami serahkan Kiai, mungkin nggak lama-lama, cukup 10 menit maksimal. Siap. Untuk membedakan mana yang asli, mana yang KW. Kami persilakan. Monggo. Siap, Kiai Dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Bahwa di Indonesia sejak tahun 1832 ada orang-orang dari Yaman datang, marga As-Segaf Al-Habsyi Al-Idrus bin Syihab bin Yahya bin Smith, itu seperti leluhurnya Habib Ricik, Habib Bahar, Habib Topik Segaf, Habib Lutfi bin Yahya. Mereka leluhurnya datang ke Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai-kiai kita dulu husnudzon karena pada waktu itu jumlah mereka tidak terlalu banyak dan yang ada itu akhlaknya masih bagus-bagus. Ama kiai itu luar biasa cium tangannya, luar biasa menghormatinya. Akhirnya dengan berjalannya waktu sampai tahun 2015-an ini mulai keluar caci maki kepada pemerintah, caci maki kepada ulama NU, caci maki kepada Banser, caci maki kepada ketua Ansor. Kemudian saya di dalam hati ragu, apa benar orang-orang model begini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi
Waktu itu saya tidak ada sedikit pun terlintas ingin meneliti. Di hati ada keraguan, tapi saya menggunakan metodologi menasehati. Saya bikin video bahasa Arab agar tidak dipahami orang, untuk menasehati para kabib-kabib ini bahwa seyogianya kepada para orang-orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi, agar anak-anaknya tidak diberitahu bahwa mereka keturunan Nabi, agar tidak sombong. Itu masih ada videonya di YouTube Islam Aktual TV. Itu di up oleh seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi rupanya itu tidak menjadi sebuah perhatian dari para habib-habib itu. Kemudian saya membuat puisi juga dengan bahasa Arab dengan judul Ya Fatimah binten Nabi. Di situ saya adukan dengan bahasa Arab supaya tidak juga dipahami oleh orang-orang awam. Nasihat niatnya kepada para habaib itu agar mereka kemudian ada orang yang menasihati dengan bahasa Arab ini. Dan saya masih yakin mereka waktu itu keturunan Nabi. Makanya saya menasihati, karena di dalam kitab keluarga Wali Songo juga ada riwayat bahwa keluarga Wali Songo adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad, tetapi akhlaknya bagus-bagus. Akhlaknya para Wali Songo itu bagus-bagus, akhlaknya sopan-sopan, tawadu, pinter-pinter. Ilmunya ada yang hafal Quran, ada yang hafal Fathul Mu'in, ada hafal Alfiyah, kadang Bukhari juga ada yang hafal. Di Banten itu ada yang hafal kitab Bukhari dan Fathul Mu'in. Makanya kata saya, kenapa kok ini keturunan Nabi yang satu pinter-pinter, tawadu, akhlaknya bagus-bagus, tetapi keturunan Nabi yang ngaku-ngaku selalu di depan orang ngaku-ngaku turun Nabi ini kebanyakan kok nggak bisa ngaji, akhlaknya sombong-sombong, suca caci maki. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama, yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal, ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW, dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsudzahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini, yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut seret. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya, kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada, setiap abad itu ada kitabnya, sesuai tidak ke pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah sahih, Fatimah punya anak Husain sahih, Husain punya anak Ali Zainal Abidin sahih, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir sahih,
punya anak namanya Ja'far Shadiq sahih, Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi sahih, Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib sahih, Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa sahih, Isa punya anak Ahmad sahih, Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah di abad keempat. Alawi bin Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu, tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa, dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad, laka sing nyatet dheweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab As-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri, abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teu aya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahib Mirbat, Paqi Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Kiai Dawam sekarang ini nyatet
anak saya 3, ceret. Tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3. Dadan, Didin, Dudun. 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1, Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen, pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4, padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak butuh buyut jangka wareng terpek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubed disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubedillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubed. Ubed ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain, tidak ada anaknya namanya Ubed. Lalu 550 tahun muncul nama Ubed. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya makanon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Semit, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian sementara
saya kembalikan kepada sang moderator. Terima kasih dan syukran jazil Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah memaparkan tadi tentang zuriat Nabi yang asli maupun palsu. Jadi intinya ngaten Bu, jadi para habib di Indonesia itu bersumber dari orang yang namanya Ubaidillah tadi. Ubaidillah yang mengaku dicangkokkan kepada Ahmad Isa yang kemudian dikenal Al-Muhajir, kalau nggak salah begitu. Oh tidak ada ya. Jadi tadi kiasnya, analoginya tadi, saya punya anak 3, Muhammad Dawam, mantan ketua PJNU Kebumen, mantan ya. Itu anaknya cuma 3, Didin, Dadan, Dudun. Lah barang wis 550 tahun kok ana berita Pak Dawam gue anaknya 4, lho apa sih? Dodon. Lah Dodon inilah niki ingkang sejajar dengan Ubaidillah, alias kalau Dodon itu ditulis anaknya Pak Dawam itu salah. Mumpung seniki kepanggih kali napa niku jenderalnya ya bab nasab ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi, untuk tabayun atau tanya. Tapi paling tidak di dunia medsos ini sudah luar biasa, banyak yang mendukung beliau, diantaranya adalah Dr. Sugeng Sugiarto, pakar nasab dari BRIN, Badan Riset Nasional ya, yang dipimpin oleh mantan rektor UIN Jogja, siapa namanya lupa itu. Terus yang kedua Bapak Ki Haji Dr. Ubaidillah Tamam, dosen UIN Wali Songo Semarang, ini juga luar biasa. Terus muncul baru Dr. Ki Haji Ribut siapa ya? Yang tamatan dari Sudan, ini yang baru nulis disertasi Ahlul Bait, jadi nggak diragukan keilmuannya itu. Terus juga Kiai dari Bandung, Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Insya Allah hari kemarin deklarasi Pondok Pesantren Al-Khairiyah Malang mendukung tesis Kiai Haji Imaduddin, dan insya Allah tidak lama lagi akan muncul deklarasi mendukung pernyataan statement tesis Kiai Haji Imaduddin, insya Allah. Monggo kami persilakan yang mau klarifikasi, to the point alias langsung ya. Ya, Partai Timur ini kula majengaler leres nggih? Leres. Ya, Partai Timur nama, tolong dibantu ditulis ya. Yang tengah yang pakai ketu hitam ya. Ini Mbak Alawi bukan ini. Ya, yang dua. Yang ketiga Barat ya, putih ini putih. Jenengan alurnya harus manut dengan saya ya, karena saya moderator berhak mengatur. Kalau enggak nanti kacau gitu. Sementara 3 dulu, to the point, okay? Nama, alamat, langsung, okay? Siapa sampai? Saya. Ya, persilakan jenengan dulu ya, jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusa Wungu. Ya. Langsung saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib
pengamal rotibul haddad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta, di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek. Boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab. Ini terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu, ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ya. Ini akan membingungkan warga NU, terus terang saja. Ya. Saya mohon satu, ya, ada solusi penyelesaiannya. Solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Iya. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW, ya, PW Banten, ya, itu, ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul haddad, tetap berjanjen, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya. Tahlilan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang kedua, yang pakai peci, bukan peci ya, ini apa namanya? Ya, kopiah hitam, ketu hitam, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Fausin dari Petanan Kebumen. Ya, saya termasuk muridnya Pak Dawam dulu di MTS Kelirong. Ya. Yang kami tanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari kroconya, ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ini Khozin dari Petanan Kebumen. Murid saya kok tua temen ya. Tasi nom gurune ya. Monggo, prakiri tadi yang pakai hem putih, nggih. Monggo. Terima kasih. Ini ada pesanan dari dalam. Pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini Pak Kimat. Ada 3, Pak Turimin, ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Khosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilahkan monggo. Okay. Saya mulai dari yang terakhir. Dzurriyyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki, itu dzurriyyah Nabi asli. Al-Idrisi dzurriyyah Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani dzurriyyah Nabi asli.
ada Al-Hashimi di Mekah, duriat Nabi asli, ada Ar-Rassi di Yaman, duriat Nabi asli, ada Al-Kattani di Mesir, duriat Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai duriat Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan duriat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitahnya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu ke Bang Hozin? Yang kedua YouTube tadi. YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya gimana? Solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahib ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Mogi, saya cubitin terus, diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini Kang Tubagus Mogi, ketua Rabita Babat Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahib. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak.
bagaimana solusi tentang masalah nasab ini. Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahah, dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam, karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmah, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan dan realitas mereka yang sebenarnya bukan turun Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib turunan Nabi kualat sih lamun ngelarang kita ngegawa keramik. Akhirnya dibiarkan, uslah, mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas, kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kiai Imad. Sekedar tambahan Ibu Pak semuanya, beliau ini Kiai Imad adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Yang kedua juga anggota
Lembaga Bahsul Masail PBNU. Jadi Komisi Fatwa MUI Banten. Jadi jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau nggih. NU-nya NU Padlikur Karat. Beda karo jenengan NU sekarat itu. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Ya. Sudah ikut Diklat Sarbanser. Ngaten nggih. Wong lindure be NU ngaten nggih. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi nggih. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Ya, sebelah kanan putih dekat tiang putih ya. Yang kedua ya hitam, yang paling kiri hijau. Jenengan makmuman saja nggih. Ya. Kami persilahkan monggo. Tadi yang dekat tiang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok jadi ganti maning? Oh ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Nama Imdadur Rahman. Ya, nama Imdadur. Dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah, yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube itu dikarang di abad keempat atau kelima, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham terkait itu. Mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, Kiai, kebetulan ada beberapa teman yang punya Kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut? Itu terima kasih dari saya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dekat tiang tadi mana? Ya ini monggo cepat. Pak, ya. Kesini sebentar dekat mic. Ya, ini supaya nggak bengung. Ke tengah Pak. Nama dari Oh iya, siap. Celananya melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari Cilacap. Dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran, Yun Sewu Pak Kiai Imad. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nadiyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan ke Yaman dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya
kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang baju hijau sebelah kiri ya, monggo ke tengah Pak. Apa ke pinggir? Iya, oke. Nama? Cara pegang mic-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Pusarbumi. Mungkin jenenganipun sampun kenal ya. Niki titip salam buat Kiai Romo Kiai Imaduddin Usman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan yang namanya Ubaidillah. Itu Ubaidillah kan dari abad keempat itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu. Iya, Ahmad al-Muhajir. Itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat rotibul hadad, maaf mandan keceletot di depan para kiai yang terhormat nggih. Para penikmat rotibul hadad itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad rotibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Ar-Rifai atau Muhammad al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi ini yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi, Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru, judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin motokopi kinaring ya dimolos sama 20.000 tok aja nih lah. Monggo niku. Kami silakan monggo untuk jawab tadi ada 3 pertanyaan Pak Kiai Mat. Nggih. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah
fi inqita'i nasabi Ba'alawi ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google, ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab, itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku menakar kesahihan nasab Habib, kemudian buku terputusnya nasab Habib, kemudian buku metodologi ilmu nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Turun Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka.
Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti, di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya, mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadhim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadhim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat, akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal, mereka mencangkok Bani Ahdal. Kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok. Akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin sejarah ilmu sejarah pun mustahil ini Ba'lawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian Kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal. Kitab itu diatribusikan pada abad ke-5, karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad kedua, 199 Hijriah. Hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra was Syam Al Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai ke Ubaidillah. Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari muqaddimahnya. Itu dalam muqaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad
kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang apa itu kayak muhdor tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh. Tidak baca mukaddimahnya. Di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matanya dengan tambahannya syarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fiqih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Guru yang kiai yang habib, bagaimana sikapnya? Kiai yang habib, guru kita yang habib, ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Yang ini fiktif atau ini? Ya, nama-nama Ubed itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali Asakron ada 14 nama sampai Ubedillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali Asakron bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudon kepada 5 orang. Dari mulai Ali Asakron, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sabidarak. Ini sahih. Selainnya itu sampai Ubaidillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa peluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aktab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Puser Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten, punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tahir. Saya mondok di situ 4 tahun, ketemu dengan Kiai Mustafa Pusar Bumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, pondok pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah Yai Sidik Cengkudu
yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itu as-sanadul ali tuh. Saya ke Yayasan Wani, ke Buya Sidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Gitu. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Amsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadimyati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadimyati, yang beliau adalah ayah daripada Abuya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Aba Bustami saya mengaji Fathul kitab apa namanya itu, Tafsir Munir Marah Labid, ya. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh apa namanya itu Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil. Kitab-kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah Abayai Obay Karawang. Demikian. Penikmat Ratibul Haddad tadi. Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Sudah ya, iya. Gimana Kiai? Tinggal satu monggo, lagi. Monggo. Ya. Satu aja ya. Nggih, monggo. Satu. Wis, Ki. Liane cambilit ya. Iya. Nama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kholis dari Kebumen, kurang lebihnya berjarak dengan rumahnya Bapak Tawamuddin itu 6 kilo. Tahu Pak di mana Pak? Di Widoro Pak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang saya hormati. Dumateng sedaya para kiai, para alim ulama ingkang boten saged kawula sebat setunggal-tunggal semeka harimipun yang tasah kawula hormati. Pada dasarnya di sini adalah hukumnya hukum alam, sebab dan akibat. Kalau menurut saya, akibat dari Bapak mengkaji nasab, muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Pertanyaannya adalah, ada dua pertanyaan yang saya harus tanyakan. Ketika kami mencintai apa yang diciptakan oleh para habib, kami sudah laksanakan. Kemudian dari akibat jenengan melakukan sebuah penelitian seperti ini, kami harus bersikap bagaimana. Kemudian yang kedua, seperti orang menciptakan sesuatu itu perlu ditelaahkan atau kalau dalam kita mengerjakan sebuah skripsi itu ada yang namanya apa itu, mencari apa ya namanya, lupa ya, sama cross check. Ya seperti itu. Nah, ketika, maaf ini ya, bukan berarti saya tidak meragukan kemustajaban doa panjenengan. Pernahkah jenengan ketika melakukan satu penelitian ini meriadohkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati nurani panjenengan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu. Iya. Ini apakah
ada kayak Imam Bukhari puasa dulu misalnya begitu. Monggo. Ya kalau saya jawabnya banyak-banyak nanti kayak Balawi. Jawabannya ada. Ya, jawabannya ada. Apa bagaimana itu nanti kita kayak Balawi itu. Kemudian tentang kalau yang lain kan ada sidang-sidang, ada tesis di S2 ada sidang. Kalau ini tesis filsafat. Kalau tesis S2 itu pembimbing ya. Pembimbingnya cuma 2 dan pengujinya juga cuma 4 paling gitu. Tapi kalau tesis saya ini yang uji se-Indonesia bahkan se-Malaysia, se-Indonesia, bahkan ada dari Mekah, kemudian ada dari Yaman, ada dari Mesir, ada dari Iran, dan semuanya tidak bisa mengalahkan Indonesia. Dan itu bisa diuji. Kita bukan hanya ngomong. Itu kayak kalau orang-orang dari luar negeri itu pengen membela nasabah alwi, kita siap untuk berdiskusi dengan ulama dunia manapun, syarqan wa gharban. Demikian. Ya, intinya Kiai Imad siap debat dengan ulama sedunia dari ujung barat sampai ujung timur, jagat wetan, jagat kulon, siap KO. Nah, gitu. Gitu nggih. Saya kira waktu sudah sore, kesimpulannya monggo mengambil sendiri-sendiri. Kita demokratis saja. Perlu closing statement, Kiai? Monggo, silakan. Ikhtitam, monggo. Terima kasih untuk closing statement ini. Saya mengapresiasi acara hari ini di Pondok Pesantren Al-Huda, pimpinan Yai siapa? Fathul Hidayat, Ki Haji. Pimpinan Yai Haji Fathul Hidayat. Santrinya Kiai Wahib. Santri daripada Romo Yai Wahib Mahfud Kebumen. Al-Jetisi. Al-Hasbullahi Al-Abdurrahmanin. Dan kita berdoa bareng-bareng semoga kita semua ini yang hadir pada acara hari ini barokah seperti Allah memberikan kebarokahan pada pesantren Al-Huda, dan semoga kita yang hadir semuanya kaya raya, amin, banyak duitnya, amin, ilmunya manfaat, anak-anaknya soleh-solehah ila yaumil qiyamah. Khusus buat banser yang belum kawin, ya Allah mudahkan banser dapat istri masna wa sulasa wa ruba. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Saya atas nama moderator kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh penonton Miraza TV dimanapun kalian berada. Dapat disimpulkan bahwa Masya Allah tabarakallah, bahwasanya kaum Ba'alawi ini adalah tidak terbukti sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Sudah tegas ya tadi dari pemaparan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mimin akhiri apabila ada salah-salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Mimin manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Karena al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses selalu buat para sahabat Miraza TV dimanapun kalian berada.